Cingguya annyeong, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan bahas tentang telah dalam bahasa Korea Selatan. Jadi rumus telah itu hampir sama kayak rumus perubahan informal, kata kerja sama kata sifat. Nah, jadi rumusnya gimana? Kita langsung aja tulis di belakang. Kayak gini rumusnya. As, os, so, yo. Nah, ini bentuk informalnya. Kalau bentuk formalnya itu ada as, os, sem, ni, da. Rumusnya gimana? Sama kayak bentuk informal, kata kerja, sama kata sifat. Jadi, kalau kosakata berakhiran a atau o bawah, itu tambahannya as, so, yo. Kalau kosakata selain a atau o bawah, tambahannya os, so, yo. Terus, kalau misalkan ada kosakata yang berakhiran hada, jadinya has, so, yo. Nah, yang ini juga, kalau misalkan kosakata berakhiran vokal a atau o bawah, tambahannya as, sem, ni, da. Kalau misalkan selain a atau o bawah, tambahannya os, sem, ni, da. Kalau misalkan berakhiran hada, berarti jadinya has, sem, ni, da. Paham? Kita lanjut langsung ke contohnya aja. Contohnya itu ada yang simpel aja biar yang penting kalian tahu gimana cara ngerubahnya. Mokda, da-nya dihilangkan berakhiran vokal o samping. Nah, kalau misalkan o samping berarti kan masuknya ke rumus yang selain a atau o bawah kan. Tambahannya apa? Osoyo. Berarti mo, kos, so, yo. Pintar. Terus lagi, misalkan ini ada sada, artinya membeli, da-nya dihilangkan berakhiran vokal a. Nah, karena berakhiran vokal a, kita lihat rumusnya. Kalau misalkan rumusnya berakhiran vokal a atau o bawah, tambahannya asoyo. Ini berakhiran vokal a, berarti tambahannya asoyo. Jadinya, kayak gini kan? Ya kan berakhiran vokal a. Nah, terus tambahnya kan soyo. Jadinya sasoyo. Sasoyo. Dibaca cepet. Jadinya kayak gini. Sasoyo. Sasoyo. Paham? Lagi. Misalkan ada palda. Palda. Menjual. Da-nya dihilangkan berakhiran vokal a. Kalau misalkan berakhiran vokal a, berarti tambahannya yang asoyo. Jadinya, kan pal. Tambahnya asoyo. Jadinya asoyo. Parasoyo. Mokosoyo telah makan, sasoyo telah membeli, parasoyo telah menjual. Nah, yang ini bedanya cuma di belakangnya aja. Sama sebenarnya. Ini cuma oyo-oyo bentuk informal. Kalau yang ini semnida bentuk formalnya. Contohnya aja, nggak apa-apa kita sambil belajar. Biar memperlancar gongbu hada. Mendelda ikta. Nah, untuk yang rumus telah bentuk formal ini, aku minta kalian videonya pause dulu. Ini dikerjakan sendiri dulu. Nanti kalau misalkan kalian play lagi, aku udah ngasih jawabannya. Gimana? Sekarang pause, oke? Silakan kerjakan. Oke, aku udah tulis jawabannya. Kalau misalkan ada yang beda,
sama jawaban kalian dan kalian nggak mudeng, tanyakan langsung di komentar, oke? Entar, belum selesai. Jadi kali ini aku mau kasih contoh kalimat yang menggunakan tata bahasa telah. Jadi ini contohnya, kita baca. Jadi Kara itu tanya ke Putri, "Putri, 지난주에 뭐 했어요?" Jadi cara artinya, "Putri, Putri, 지난주에 pada minggu lalu 뭐 했어요? Telah melakukan apa?" Atau kalau nggak bisa dari belakang langsung, jadi, "Putri," terus ke belakang, "telah melakukan apa pada minggu lalu?" Dijawablah sama Putri, "시장에서 과자를 샀어요." Telah membeli snack di pasar. Jadi kalau misalkan kalian ditanya pakai tata bahasa telah, berarti jawabnya harus juga pakai yang telah. Biar sama, "Kamu telah apa?" "Aku telah ini." Gitu kan. Kalau yang sedang, "Kamu sedang apa?" "Aku sedang ini." Paham sampai sini? Paham. Aku bakalan ngejelasin tentang lah dalam bahasa Korea Selatan. Misalnya nih kalian mau bilang, "Makanlah." Minumlah, tidurlah, manutlah. Manut ya, kalau misalkan disuruh belajar manut ya. Nah, lah dalam bahasa Korea Selatan itu e seo atau e sip si yo. Bedanya seo sama sipsio apa? Kalau seo ini bentuk informal, kalau sipsio ini bentuk formal. Lebih mudahnya ini udah sopan, tapi ini lebih sopan. Cara penggunaannya gimana? Jadi penggunanya itu seperti ini. Seo sama sipsio untuk vokal. Kalau seo sama sipsio ini untuk konsonan. Makanlah, makanlah. Makan bahasa Koreanya mogda, danya dihilangkan, berakhiran konsonan vokal konsonan. Kalau misalkan berakhiran konsonan, berarti tambahannya yang nih, boleh pakai seo, boleh pakai sipsio. Kalau misalkan pakai seo berarti mo, mok, se, yo. Jadi ya, mau ke seo. Atau kalau misalkan mau pakai sipsio, jadinya mok, sip, si, yo. Datanglah, datanglah. Danya dihilangkan, berakhiran o. O ini masuknya ke vokal. Kita lihat kalau misalkan vokal, tambahannya berarti sipsio atau seo. Kalau misalkan pakai seo, berarti o, se, yo. Atau kalau misalkan mau pakai sipsio, berarti o, sip, si, yo. Terus, belajarlah. Gongbu, hada. Gongbu hada belajar. Kalian mau bilang belajarlah. Berarti danya dihilangkan, berakhiran ha. Nah, berakhiran apa ini? Berakhiran vokal a. Kalau misalkan berakhiran vokal, berarti tambahannya seo atau sipsio. Berarti gongbu, gongbu, ha, se, yo, atau gongbu, ha, sipsio. Gongbu, ha, sipsio. Gimana tentang perubahannya? Apakah kalian paham? Kalau misalkan nggak paham, ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di komentar saja, oke? Terus, ini perubahannya udah, sekarang aku mau kalian belajar mengartikan. Jadi, aku bakal nulis kalimatnya, nanti kita artikan bareng-bareng. Ini adalah 공부하고 싶으면 학교에 가세요. 공부하고 싶으면 학교에 가세요. Jadi cara ngertinya, yang pertama, kalau misalkan ada tata bahasa kita potong aja. Jadi 공부하고 싶으면
Dari sini boleh kalau ingin belajar, 학교에 가세요. Pergilah ke sekolah. Kalau misalkan dari belakang langsung boleh nggak? Boleh. Jadinya pergilah ke sekolah kalau ingin belajar. Apel teh 약을 먹으세요. Jadi cara ngertinya kayak gitu, boleh dipotong dari tata bahasa. Apel teh di sini ada tata bahasa lt saat. Berarti boleh dipotong dari sini. Apel teh saat sakit 약을 먹으세요. Makanlah obat atau bisa langsung dari belakang. Jadinya makanlah obat ketika sakit. Jadi cara mengartikan itu ada 2 langkah, kalian bisa pilih dari yang mana aja, boleh bebas terserah kalian. Sekian tentang lah, semoga kalian paham. Bye-bye, jangan lupa like, comment, and subscribe.